Saudara Menaker menegaskan pengusaha tidak boleh menunggak THR pekerja. Bagaimana pengawasannya? Kita akan berbincang dengan staf khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah-Sari, Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo Anton Supit, serta Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek Mirah Sumirat. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Aiman. Selamat malam. Saya ke Mbak Dita dulu. Mbak Dita, apakah sudah ada laporan hingga hari ini, per hari ini, ada berapa perusahaan yang kemungkinan tidak akan membayarkan THR-nya kepada para pegawainya? Bahkan sebelum posko ini di-launching pun, tanggal 8 April kemarin, sudah ada masuk 5 pengaduan. 5 pengaduan, oke. Ke kita, tapi fokusnya lebih pada konsultasi. Ingin mengkonsultasikan aturan-aturan serta bagaimana bernegosiasi atau bagaimana membicarakan hal ini dengan perusahaan. Jadi belum pengaduan dalam arti sudah ada niat dari perusahaan yang untuk tidak membayar. Ini 5 pengaduan, Anda mengatakan ini perusahaan semua maksudnya ya? Perusahaan, ya. Perusahaan yang kemungkinan ya, saya belum mengatakan pasti, kemungkinan tidak bisa membayarkan THR-nya. Bukan, pekerjanya berkonsultasi, dari 5 perusahaan itu berkonsultasi tentang hak-hak mereka atas THR, kapan harus dibayar, berapa, dengan status pekerja masing-masing. Karena ada kekhawatiran para pekerja untuk tidak dibayarkan THR ya, begitu kurang lebih ya? Ya, jadi ini jaga-jagalah mereka, supaya nanti mereka bisa menyampaikan sendiri langsung kepada pihak manajemen. Itu kalau 5 pengaduan artinya 5 perusahaan atau bagaimana? Yang masuk itu 5 pengaduan dari 5 perusahaan. Oke, baik. Ada satu perusahaan yang pekerjanya mengadukan 3-4 orang, tapi karena itu dari satu perusahaan yang sama ya, jadinya 5 pengaduan. Apakah ini juga sudah dilihat dari seluruh daerah, misalnya Dinas Tenaga Kerja, kemudian juga terlink atau tersambung ke Kemenaker? Ya pasti, karena di surat edaran itu sebetulnya kita permintaan kepada seluruh gubernur dari 34 provinsi untuk betul-betul mengerahkan pasukan pengawasnya, karena gubernur ada pimpinan pengawas di tingkat provinsi, untuk mengawal hak pekerja atas THR. Dan ini juga penegasan bahwa THR tidak boleh lagi dicicil, jadi semuanya sudah kembali pada aturan yang semestinya. THR tidak boleh lagi dicicil seperti tahun-tahun sebelumnya pada saat COVID ya. Saya ke Mbak Mirah. Mbak Mirah, kalau 5 pengaduan mudah-mudahan permasalahan tidak terlalu banyak. Anda setuju dengan itu? Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Menteri Tenaga Kerja dan jajarannya karena telah menerbitkan surat edaran terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya di tahun 2022 ini. Sudah disampaikan tadi oleh Mas Aiman, narasi yang disampaikan awal adalah bahwa sejak tahun 2020 sampai 2021 surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja tentang THR itu diberikan peluang dicicil dan dampaknya akibatnya dari tahun 2020 sampai tahun 2022 belum ada yang dibayarkan THR-nya oleh si para pengusaha tersebut. Nah yang kedua, saya juga mendapatkan pengaduan nih Mbak Dita dari pekerja. Jadi tadi Mbak Dita itu dari pekerja Mas Aiman, bukan dari pengusaha, dari pekerja. Jadi saya demikian, dari pekerja, dari Jabodetabek Mbak Dita, salah satunya adalah perusahaan logistik terbesar di Cikarang. Ini juga menyampaikan perusahaan apa? Katanya, perusahaan logistik. Logistik, oke. Logistik terbesar di Cikarang, dia karyawan kontraknya nggak dibayarkan. Padahal Ibu Menteri menyampaikan karyawan kontrak maupun karyawan tetap kan dibayarkan THR-nya. Nah itu di luar di luar Jakarta, di Jawa Barat juga yaitu di Jawa Tengah. Tunggu sebentar, apa yang tidak dibayarkan THR-nya? THR. Kan belum jatuh tempo, kok sudah tahu? Sudah disampaikan, sudah disosialisasikan oleh HRD-nya. Oleh HRD-nya, oleh pihak sumber daya manusia. Alasannya apa Mbak? Katanya dia kontrak, karyawan kontrak itu tidak dapat. Padahal seharusnya? Harusnya dapat. Harusnya tetap dapat, oke baik. Sebelum saya ke Pak Anton, saya ke Mbak Dita dulu. Bagaimana menjawab ini Mbak Dita? Ya, THR itu wajib dan itu merupakan hak pekerja, bukan hanya untuk pekerja tetap, tapi juga untuk pekerja kontrak, pekerja outsourcing, pekerja buruh harian lepas di perkebunan, supir, bahkan pekerja rumah tangga. Ini perlu kami tekankan. Pekerja rumah tangga menurut Permen 2015, PRT berhak atas THR keagamaan. Jadi kita minta juga pada para bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki PRT, ART di rumah, jangan lupakan THR mereka. Mereka juga berhak yang sama. Dan itu termaktub dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Permenaker nomor 2 tahun 2015. Oh baik, oke. Saya ke Pak Anton dulu. Pak Anton, tadi saya tertarik untuk menyampaikan data yang disampaikan Mbak Mirah. Kalau seandainya seperti itu artinya melanggar dong Pak. Ini disebutkan bahkan perusahaan logistik terbesar. Ya.
Terima kasih Mas Iman. Jadi saya kira kita lebih baik kita bicara yang secara legal ya. Artinya dulu itu saya masih ingat THR itu adalah voluntary. Jadi di pabrik kita tanpa disuruh pun, tanpa ada ketentuan kita berikan. Jadi bukan sesuatu yang baru ya, tapi belakangan ini memang masuk di undang-undang menjadi normatif ya, mandatori. Artinya kalau sudah mandatori atau normatif tidak ada negosiasi, harus bayar. Dan itu menjadi hak karyawan, hak pekerja. Nah, tapi jangan lupa, ketentuan ini kan berlaku untuk seluruh perusahaan dan kalau sesuai undang-undang yang terakhir Cipta Kerja, itu menengah ke atas itu adalah kategori yang harus mentaati 100% undang-undang ketenagakerjaan termasuk dengan Cipta Kerja yang sekarang. Artinya kalau seandainya tidak ada lagi tawar-menawar, Mbak Mira, jadi kalau memang itu adalah hak, sama seperti upah pekerja, upah lembur, upah bulanan, dan lain-lain. Itu clear. Nah, persoalannya sekarang menjadi masalah karena 2 tahun lalu pandemi. Sehingga keluar seakan-akan ada atau relaksasi, bisa dicicil. Sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi saya ingin katakan, itu bukan soal besaran. Karena saya tahu persis, Mbak Dita juga tahu perusahaannya mana, itu dengan pekerja 100.000 orang lebih. Walaupun ada permen yang mengatakan bisa dicicil, dia itu bayar penuh. Tetapi ada perusahaan yang kecil yang tidak mampu. Nah, itulah yang jadi soal. Jadi bukan soal besar kecilnya bayarnya, tapi kondisi perusahaan masing-masing. Dan kalau keadaan normal pun selalu akan ada yang tidak mampu bayar walaupun dalam keadaan ekonomi baik. Nah, oleh karena itu saya harap, Mas Aiman, kita jangan melihat selalu menggeneralisasi. Karena kalau dibilang seakan-akan perusahaan ada yang tidak mau bayar, seakan-akan seluruh perusahaan. Betul, saya sepakat kalau itu, dalam Pak. kasus Bu Mira katakan tadi, kalau memang dia mampu dan tidak mau bayar, itu urusan hukum. Artinya bawalah kepada posko. Karena yang akan berlakukan ketentuan. Karena ini normatif. Tetapi sebaliknya, kalau betul-betul tidak mampu, serahkanlah kepada bipartit. Jangan diintervensi oleh siapapun. Karena yang paling tahu kondisi perusahaan adalah pekerja di dalam. Oke, serahkan kepada bipartit artinya pekerja dan perusahaan itu sendiri. Pekerja dan perusahaan. Nah, mereka bisa berunding, tetapi begini, karena ini ada satu penyimpangan. Lantas kalau dalam kondisi betul-betul dia ini jadi penanganannya case by case. Oke, baik. Jadi datanglah ke posko atau ke Menaker, ya kita memang sudah berunding tidak mampu bayar, tapi tidak menghilangkan hak pekerja. Oke, baik. Ini menarik. Jadi Mbak Mira, mohon maaf, saya ke Mbak Dita dulu. Mbak Dita, kalau ada yang seperti itu dibicarakan bipartit antara karyawan dan perusahaannya. Artinya, ini kalau saya tangkap dari Pak Anton, bisa jadi tidak penuh, tapi tetap diberikan. Bolehkah seperti itu? Atau solusinya seperti apa? Iya, jadi khusus untuk usaha mikro dan kecil, UMKM, memang kita tidak cantumkan di dalam SE itu. Pertimbangan kita memang karena usaha kecil mikro ini juga kita harus kasih keleluasaan dan fleksibilitas untuk mengatur keuangannya. Mengingat mereka memang usaha kecil yang size-nya kecil, pekerjanya cuma 2 dan 3, modalnya kecil dan mungkin juga belum pulih dari COVID. Jadi khusus untuk UMKM, memang itu kita serahkan pada kesepakatan. Apalagi upah minimum di UMKM juga menurut Undang-Undang Ciker berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau perusahaan menengah ke atas yang mungkin masih terdampak kan bisa saja, Mbak Dita. Apakah kemudian ada solusi terkait ini? Nah, ini saya mau kasih rekapitalisasi penanganan THR khusus untuk Jawa Barat di tahun 2021 yang lalu. Jadi dari 148 perusahaan yang diadukan oleh pekerja, 148 perusahaan, yang selesai itu 83. Selesai 83 artinya perusahaan kemudian membayar sesuai yang semestinya. Dan yang selesai dengan kesepakatan itu 61. Jadi ada 61 perusahaan khusus Jawa Barat saja yang pada akhirnya melakukan kesepakatan. Dan itu harus dilakukan tripartit antara pengusaha, karyawan, dan pemerintah? Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini. Dinas Tenaga Kerja tentu harus datang dan menginvestigasi, jangan sampai perusahaan mampu bayar, tapi pura-pura tidak mampu atau menjadi penumpang gelap. Tapi itu tahun lalu, Mas. Itu tahun lalu ketika memang COVID sedang parah-parahnya. Tahun ini, kenapa SE ini kami kembalikan pada regulasi awal? Karena kita melihat sudah banyak sektor yang tumbuh positif. Jadi ini berlaku umum pada sektor-sektor yang memang kami anggap sudah bisa membayar sesuai 1 bulan gaji, sesuai hak pekerja. Kalaupun ada yang tidak bisa, itu menjadi
kasus-kasus yang tentu akan tetap kita Baik. tangani. Terakhir Mbak Mirah, jadi bisa diselesaikan ketika ada hal yang mungkin memang ketidakmampuan dari perusahaan menengah ke atas ya, bisa saja dan itu diselesaikan tripartit ya, dengan pemerintah daerah, dengan karyawan dan juga pengusaha. Harus dilaporkan, tidak boleh kemudian sembunyi-sembunyi didiamkan. Ya, jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Anton itu, kalau perusahaan itu memiliki serikat pekerja yang sudah bagus, yang besar. Tapi banyak juga Pak Anton, perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerjanya. Artinya, keberadaan kehadiran negara, kehadiran pemerintah dibutuhkan. Maka dari itu disebutlah tripartit. Jadi kalau saya tidak menyarankan tripartit, kalau tripartit mungkin persoalan PHK secara pihak atau upahnya nggak dibayar dan sebagainya. Tapi kalau untuk THR, karena surat edarannya ada, kemudian peraturannya ada, artinya tripartit harus diajak supaya apa transparansinya juga jelas. Saya khawatir juga masih banyak sudah Mbak Mirah, iya. Baik, suara terputus, tapi pesannya sudah ditangkap. Terima kasih sudah ada kejelasan dari soal surat edaran Permenaker ini atau Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan THR. Jadi wajib untuk dibayarkan, bahkan tadi sampaikan oleh Mbak Dita, bahkan sampai ke pekerja rumah tangga sekalipun yang informal. Tentu ini merupakan kabar baik bagi pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan ini akan mengangkat pertumbuhan ekonomi dan juga bagi yang ada masalah tentu bisa dibicarakan tripartit dengan mengajak pihak pemerintah daerah. Terima kasih Mbak Dita Indahsari dari Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Mbak Mirah Sumirat dari Asosiasi Pekerja dan juga dari Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Pak Anton Supit. Terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu, selamat malam, sehat selalu.